Bab 3686. Masuk ke kolam peri lagi. Namun cara ampuh seperti kesaktian langit dan bumi hanya dapat dilakukan setelah fase penilaian 3 penurunan berhasil melewati malapetaka jiwa dewa. Dan di seluruh klan kera, hanya Kaisar Iblis Kera yang memiliki kultivasi 3 penurunan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk prosesnya? Tanya Kaisar Iblis Kera. Setidaknya harus 1 jam, kata Erikin setelah berpikir sejenak. Aku perlu memikirkan cara untuk mengeluarkan semua serangga beracun dari tubuh Putri Xaviera. Aku tidak bisa melakukannya jika waktunya terlalu singkat. Tidak bisa, aku paling banyak memberimu waktu setengah jam. Hanya bisa setengah jam. Erikin mengerutkan dahi. Dia juga tahu bahwa kultivator fase penilaian 3 penurunan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih dalam tentang jiwa dewa, tetapi berapa lama bisa mengendalikan kemelekatan jiwa orang lain, dia benar-benar tidak tahu. Namun setengah jam benar-benar sedikit maksa. Kalau tidak bisa ganti cara saja. Erikin memegang dagunya. Cara apa? Serangga-serangga beracun ini selain bisa tertarik oleh reiki energi kehidupan, tentu saja takut mati juga. Kaisar Kera, kamu lindungi kemelekatan jiwa putri, lalu kita buat Putri Xaviera tampak mati. Selama serangga-serangga beracun itu merasa putri sekarat, mereka akan kabur ketika terancam. Ini tidak bisa. Wajah Kaisar Iblis Kera muram. Klan Iblis bukan kultivator biasa. Kekuatan darahnya melekat pada tubuh Taois, bukan jiwa dewa. Jika langsung membuat Putri Xia sekarat, kalau gagal lagi, bukankah mayatnya akan menjadi tidak utuh? Tidak ada negosiasi, setengah jam, lakukan dengan caramu yang sebelumnya. Melihat Erikin masih ingin mengatakan sesuatu, Kaisar Iblis Kera melambaikan tangannya dan langsung menyela Erikin. Erikin, keributan yang kamu buat di kolam peri sebelumnya sudah menyebar ke seluruh ibu kota, bahkan selanjutnya akan menyebar ke seluruh klan kera, bahkan 5 klan iblis. Kaisar Iblis Kera menatap Erikin dengan serius. Area terlarang tempat suci klan iblis dibobol, bahkan manusia yang membobolnya, kamu bisa membayangkan betapa memalukannya itu. Erikin mengangguk dengan tak berdaya. Tentu saja dia mengerti bahwa masalah yang dia buat sebelumnya sedikit besar. Menyelinap ke area terlarang klan iblis, memecahkan formasi kolam peri, menyerap 1/10 cairan spiritual, dan mengalahkan Penatua Agung dan sekelompok master klan iblis. Hal ini membuat banyak kepercayaan diri jenius klan iblis terluka. Selain itu juga membuat seluruh ibu kota melihat area terlarang bergetar dan reikinya bergulir terbalik. Masalah yang begitu besar terjadi di tempat suci inti klan iblis benar-benar membuat klan kera cukup malu. Hanya salah satu dari masalah itu saja klan kera sudah bisa membunuhnya, apalagi dia melakukan semuanya. Sakitnya putriku sebenarnya memberimu kesempatan untuk keluar dari masalah, kata Kaisar Iblis Kera. Jika kamu bisa menyelamatkan Xaviera kali ini, aku bisa menggunakan alasan kamu mengobati putri untuk menutupi masalah ini. Jika kamu tidak bisa melakukannya, tidak peduli sebaik apa hubunganmu dengan Istana Bintang di 3 daratan, mereka juga tidak bisa menyelamatkanmu. Aku tidak mengancammu, karena bahkan aku, demi reputasi dan prestise klan kera, aku hanya bisa mengambil tindakan kejam. Kamu memahami kesulitanku kan? Aku paham. Erikin memutar matanya dan menarik napas dalam. Pada akhirnya, bukankah ini ancaman? Namun sejujurnya, jika dia tidak bisa menyelamatkan Putri Xaviera, mungkin Kaisar Kera benar-benar akan mengambil tindakan. Lagi pula masalah yang dia buat terlalu besar, beberapa token tidak cukup untuk menyelesaikannya.
Selanjutnya, Erikin juga tidak bertele-tele. Ini tentang apakah dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan lancar dan pergi ke rapat terbesar, sedetik pun tidak boleh disia-siakan. Dan caranya tidak rumit. Energi kehidupan dapat digunakan sebagai umpan, tetapi Reiki langit dan bumi hanya mengandalkan pola dewa yang disempurnakan dengan buru-buru tidak terlalu berguna. Jadi memanfaatkan cairan spiritual murni dalam kolam periklan kera lebih cocok. Waktunya mepet, dibutuhkan lebih banyak orang untuk memadatkan pola dewa. Setelah mengatakannya dengan singkat, selain Putri Xaviera dan Kaisar Iblis Kera, Erikin membawa Penatua Agung, Paman Yuan, dan Christian Hu. Yang lainnya tetap di udara, sementara Erikin dan lainnya mulai terbang menuju kolam peri. Tracer Taois memutar matanya dan diam-diam mengikuti mereka. Dia datang bersama Erikin, jadi ketika orang lain melihatnya, mereka mengira itu adalah permintaan Erikin dan tidak menghentikannya. Ketika menuju kolam peri, Erikin melihat Tracer Taois juga mengikuti di belakang. Dia sedikit tak bisa berkata-kata. "Ngapain kamu ikut?" Penatua Agung dan lainnya berguna jika ikut. Tracer seorang satu penurunan, untuk apa ikut-ikutan? "Aku takut terjadi sesuatu, bagaimana jika kamu gagal?" Tracer Taois menatap sekeliling dengan licik. "Erikin, meskipun kamu tidak menggunakan pil mujarab palsuku, tetapi sebenarnya aku masih memiliki benda berharga untuk melarikan diri. Siapa tahu bisa membantu kita melarikan diri." "Kamu hebat," Erikin mengakuinya. Kaisar Iblis Kera, kultivator 3 penurunan yang bisa menghancurkan ruang kosong. Dia sendiri tidak bisa menjamin apakah jurus Buddha melarikan diri akan efektif, tapi kamu masih berpikir untuk kabur. Ketika melakukan transmisi suara, kabut spiritual pecah. Mereka terbang ke dalam kolam peri yang penuh dengan cairan spiritual. Ini juga pertama kalinya Erikin merasakan Reiki yang penuh di kolam peri dalam keadaan sadar. Tidak hanya ada cairan spiritual, tetapi juga kekuatan obat. Di bawah kegunaan keduanya, energi di kolam peri yang begitu kuat masuk ke tubuh kultivator. Erikin merasa bahwa jika berkultivasi di sini sepanjang tahun, bahkan jika dia berleha-leha pun dapat melampaui pelatihan keras setiap hari di luar. Terbentuknya kolam peri biasanya disertai dengan letak jalur roh terbaik. Di bawah tempat ini seharusnya ada jalur roh yang sempurna. Namun, Erikin juga tidak terlalu memperhatikan kolam peri dan mereka terus turun. Semakin dekat dengan dasar kolam peri, Reiki semakin kuat. Tentu saja, tekanan dari cairan spiritual di sekitar juga semakin besar. Namun, Kaisar Iblis Kera melepaskan cahaya Reiki dan membentuk perisai cahaya. Tekanan pada Erikin dan lainnya langsung menghilang. Mereka sangat cepat telah tiba di dasar kolam peri. Ketika tiba di dasar kolam peri, mereka semua melihat cahaya mengalir di bawah kaki mereka. Di tanah di dasar kolam terdapat pola formasi gelap yang tersebar padat, berselang-seling, dan selalu di kejauhan kolam peri. Jika digabungkan, itu adalah formasi yang sangat besar. Dan formasi besar ini bertugas untuk mengurus dan menyaring Reiki serta menjaga kekuatan cairan spiritual di kolam peri. Aku hampir tidak bisa merasakan energi Xaviera. Kaisar Iblis Kera mengerutkan dahi dan menempatkan Putri Xaviera di cairan spiritual. Di tangannya, segumpal Reiki selalu menyelimuti Putri Xaviera dan berusaha memperlambat pelemahan jiwa dewa. "Mari kita mulai." Ekspresi Erikin juga menjadi serius. Untuk menipu serangan beracun ini, di satu sisi harus membuat mereka merasa bahwa tidak menguntungkan jika berada di dalam tubuh Putri Xaviera, di sisi lain menipu mereka keluar dengan energi kehidupan dan Reiki dari luar.
Begitu Kaisar Iblis Kera membubarkan Reiki, jiwa Dewa Putri Xaviera akan segera keluar dari tubuhnya. Master Obatkin, katakanlah kapanpun ketika kamu membutuhkan kami. Penatua Agung juga memberi hormat. Erikin membawa mereka. Selain Tracer Taois, semua orang menggunakan pikiran mereka. Membawa Penatua Agung klan Kera karena selain Kaisar Iblis Kera, dia satu-satunya yang memiliki kultivasi tertinggi. Setelah dia menggambar pola dewa nanti, pembangkitan cairan spiritual akan diserahkan kepadanya. Bersambung.